Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. ونصلي ونسلم على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majelis subuh yang mulia ini, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hamba yang di dalam hatinya ada iman, pastilah ia suka dan cinta membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Sebelum kita melanjutkan ya, kajian kita ini, saya mengucapkan terima kasih kepada jemaah Jabar Rahmah ya, terutama yang telah ikut mendoakan orang tua kami gitu ya. Ibu saya yang telah wafat hari Kamis kemarin, hari Kamis dini hari, di tepat sih 1 Rabiul Awal pula beliau, masya Allah. Beliau meninggal di bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit ya Bapak Ibu ya, ini untuk tahadus binikmah juga gitu. Sekalipun sedih memang gitu ya, sedih. Subhanallah, ibu ya beliau meninggal, beliau wafat dalam umur 78 tahun. 78 tahun. Tapi ya di balik kesedihan itu ya kami sekeluarga alhamdulillah gitu ya, terutama saya gitu dan kakak juga yang melihat proses beliau ya semoga husnul khotimah gitu ya. Beliau ya meninggal ya memang di rumah saja gitu, sakit sudah tua, tapi alhamdulillah saat beliau meninggal itu ya beliau dalam keadaan sadar gitu. Dalam keadaan sadar sekitar jam 2.55, jam 2.50-an gitu. Itu prosesnya. Cuman sebelum itu sekitar setengah jam beliau di malam hari itu ya sebelum hari meninggal pun juga susah tidur gitu Pak ya. Beribadah terus gitu, berzikir terus. Beliau menyampaikan kepada saya ya, dan kami ya menjadi saksi hidup lah. Sebelum detik-detik meninggal itu beliau minta ke kamar mandi, memang istilahnya mau buang air ya.
Beliau memang sudah lemah sekali gitu kan. Terus digendong oleh kakak saya. Beres-beres ya sampai kamar mandi, dibersih-bersihin semua. Ya sudah kebiasaan beliau juga gitu, setiap beres-beres itu berwudu. Wah, itu sudah kebiasaan, alhamdulillah. Sudah itu, sudah wudu, kembali lagi ke kasur memang untuk itu. Nah, sekitar mau jam 2.50-an beliau minta sahur. Nah, minta sahur, Pak. Ya karena memang sudah biasa juga puasa Senin Kamis. Puasa hari Kamis pada waktu itu. Hari Kamis dini hari jam 2-an ya. Nah, katanya kan ibu mau sahur, katanya ya sahur. Diambilin gitu kan. Tolong gempalin itu nasi putih. Kayak kita waktu kecil dulu Pak ya, pakai garam aja. Gempalin. Alhamdulillah sudah dibuatin sama kakak itu. Suapan ya, berarti ya beliau sudah niat sahur untuk puasa Kamis. Alhamdulillah, niat sahur, makanlah sahur Pak ya. Suapan pertama termakan, suapan kedua termakan, nah suapan ketiga sudah enggak itu lagi enggak tetelan lagi gitu. Nah barulah beliau itu mulai itu Pak ya. Alhamdulillah gitu loh. Kakak pun menyaksikan sekali gitu kan proses gimana mulai kaki dulu dingin gitu, kaki dingin dulu kemudian sampai ke atas ya beliau Allah gitu. Alhamdulillah dengan segera sekali gitu. Ibu istilahnya ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut ya ilmu yang kita pelajari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akhir hidup seseorang itu ya dilihat mulianya akhir hidup seseorang itu ya tentu dilihat apa yang ia kerjakan dan kebiasaan ia selama hidup dahulu, memang itu. Nah, kalau kami melihat ya kalau beliau itu puasa itu memang enggak istilahnya memang mau sakit mau enggak pokoknya saya puasa terus gitu loh Pak. Puasa Senin Kamis terutama. Nah, terus yang selain dari puasa itu saya dan kakak itu menjadi saksi lah, terutama saya dari kecil gitu Pak, dari kecil saya gitu kan, sebelum saya masuk pesantren sampai sekarang gitu kan ya, beliau itu ya termasuklah semoga subhanallah yang seperti para sahabat-sahabat Nabi qawwama sawwama itu loh, yang suka qiyamul lail ya. Qiyamul lail ibu saya itu subhanallah ini tahadus binikmah gitu ya bukan basa-basi lah kalau bahasa kitanya gitu loh Pak. Ya kita yang berilmu ini kadang mungkin masih banyak itunya gitu kan. Masih banyak tidurnya gitu kan. Atau qiyamul lail sebentar saja. Kalau beliau itu ya dari jam 3 atau dari jam 2, jam 3 lah kebanyakan itu sampai subuh tuh enggak tidur lagi. Begitu. Ya saya terkadang ya di waktu istilahnya ya masih S1 di Mesir gitu kan. Sekali-sekali pulang ke Padang gitu kan. Ya kita masih bujang-bujang lah gitu, biasalah gitu kan. Mungkin ya sebelum Isya itu masih banyak acara atau baca-baca buku ya. Malam itu tidak terlalu lama kita gitu kan. Bukan seperti beliau. Terkadang beliau sambil canda gitu, gimana ini Pak Ustadz gitu katanya gitu. Gimana ini Pak Ustadz gitu kan. Tahu fadilahnya tapi kurang semangat dalam beribadah. Begitu. Saya ya Bu capek sekali Bu karena itu Bu ya. Begitu beliau Pak. Sambil canda sih, gimana Pak Ustadz ini katanya kan. Gimana Pak Ustadz? Iya. Subhanallah. Qiyamul lail beliau itu tidak bukan basa-basi kalau kita itu Pak. Ya syukur alhamdulillah mungkin beliau sudah merasakan manisnya gitu loh Pak ya. Merasa di siang hari itu kalau enggak qiyamul lail itu merasa gimana gitu. Ada yang kurang dalam hidup ini. Ya alhamdulillah gitu kan. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan keilmuan kita gitu kan. Dan akhir hayat beliau seperti itu pun ya dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak ingin gitu Pak ya? Meninggal dalam niat berpuasa ya kan. Siapa yang tidak ingin meninggal dalam keadaan sholat? Siapa yang tidak ingin? Semua kita ingin, tetapi untuk titik akhirnya itu ya tentu
dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya subhanallah jadi pelajaran bagi kita ya, sekalipun kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita, yang jelas kita selama masih sehat ini berjuang selalu dalam ketaatan ya, bersedekah, qiyamul lail misalnya, baca Al-Qur'an, menghadiri majelis ilmu semampu kita Bapak Ibu ya. Sekalipun kita tidak tahu, tetapi kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga apa yang saya lakukan ini ya Allah, ridhoilah ya Allah, berkahilah ya Allah gitu kan. Karuniakan kami ya husnul khotimah di akhir hayat. Beliau alhamdulillah wafat di hari Kamis ya, dalam keadaan berpuasa, sudah niat puasa sahur ya, semoga ya, kalau istilah di Padang itu ibu ko babuko di surga besok kata gitu ya kata ibu ya ibu ini berbukanya di surga besok gitu kan, karena dia meninggalnya dalam keadaan puasa. Amin kata keluarga, alhamdulillah begitu. Di bulan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang disampaikan oleh pengurus gitu kan ya, kita sedikitlah berbincang-bincang tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita semua mungkin sudah banyak ya, sudah tahu semua bagaimana proses Rasulullah lahir. Cuman di kesempatan yang mulia ini ada poin-poin yang penting yang barangkali ya perlu kita angkat kembali gitu ya. Angkat kembali. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang paling bisa atau paling pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia. Ini aja poinnya Pak ya. Apa poin yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini. Rasulullah lahir ya, bapak sudah tidak ada, yaitu dalam kisah dalam sejarah yang sama-sama kita ketahui gitu kan. Ulida wa qad mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Itulah ya, kalau bahasa Arabnya gitu kan, bapaknya sudah wafat dan beliau masih dalam perut ibunya ya. Kemudian ya jelaslah beliau lahir, bapak sudah tidak ada. Itu sesuatu yang sangat ya, kalau menurut istilahnya kaji-kaji manusia atau psikologis lah gitu ya, atau bagaimanalah bahasa kerennya, itu memang sesuatu yang bukan hal yang biasa gitu, bukan hal yang istilahnya yang menyenangkan gitu. Tetapi semuanya ada hikmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, bapak sudah tidak ada. Kemudian di tangan ibu, ya, di tangan ibu beliau berapa tahun, Pak? Ibu? 6 tahun, ya. Wa huwa fis sadisah min umrihi, ya. Dalam bahasa di banyak kitab begitu. Wa huwa fis sadisah min umrihi. Beliau ketika masuk umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Ditinggal lagi ya Pak ya. Yang pertama ditinggal bapak, ya, tidak sempat ya merasakan istilahnya hangatnya pelukan bapak, sentuhan tangan bapak. Begitulah ya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Masya Allah. Kemudian dari ibu lanjut kemana Pak? Ke kakek beliau. Iya, kakek beliau berapa tahun beliau? Selama 2 tahun. Sanata ini takriban. Selama 2 tahun ditinggal lagi. Subhanallah. Jadi ada istilah sih. Ada istilah Nabi ini merasakan 3 kali yatim. 3 kali yatim. Ya memang kita ini semuanya akan yatim semua gitu memang. Tapi memang yang dihadapi Nabi itu memang perlu diperhatikan gitu loh. Bapak, ya, ibu, kemudian kakek, ya. Dan orang ini memang orang-orang yang masya Allah gitu kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sisi ini gitu kan, ya. Para ulama ada juga yang menganalisa. Nah,
dimungkinkan Muhammad ini gitu kan, karena dia ditinggal dalam di waktu kecil, kemudian tidak terlalu lama disentuh oleh orang tua gitu kan, memungkinkan ya para orientalis itu ingin istilahnya menjelekkan atau menjatuhkan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dari sisi ini ya. Mungkin saja gitu kan, Muhammad ini dia ya karena begitu keadaan kecilnya, mungkin saja gitu kan, mungkin sekali dia itu punya sikap yang kasar. Nah, itu dia, Pak. Tetapi memang semuanya itu tidak tertolak mentah-mentah gitu kan. Ya kalau orang lain atau kita atau siapapun mungkin gitu kan. Orang yang tidak lama hidup dengan orang tua biasanya dia ya gitulah gitu Pak ya. Kasar, ya tidak terlalu ramah dan lain-lain ya. Ini yang dicoba oleh para orientalis, tetapi ternyata tidak ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatum muhdah gitu kan. Dia itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang menjadi pedoman bagi orang ya, bagi semua orang ya. Dalam surat Al-Anbiya sangat jelas sekali gitu kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Dalam surat Ali Imran juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ramah dan santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada jiwamu itu wahai Muhammad, lintalahum, kamu berbuat santun sekali kepada mereka. Di Mekah bagaimana Nabi itu santun sekali ya, karena memang rahmat Allah itu diberikan oleh Allah kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, kamu berbuat santun lembut kepada mereka ya. Lintalahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi ya. Walau kunta fadhan ghalizal qalbi itu artinya adalah jika kamu punya hati dan sikap yang kasar wahai Muhammad, lan faddu min haulik, pastilah mereka itu akan kabur dari kamu ya. Pastilah kaum-kaummu itu akan menjauh darimu. Nah, jadi Rasulullah kenapa orang senang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya karena memang santun, ramah ya. Enggak percaya orang itu, orang yang tidak terlalu lama hidup dengan orang tua tetapi kok terbalik gitu ya. Ya karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah muliakan beliau itu dengan sifat kasih sayang yang ada pada diri beliau, selalu ramah dan santun ya dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan beliau, orang-orang yang memusuhi beliau, beliau selalu ya menampilkan keramahan dan kesantunan dalam hidup ini. Bahkan dalam peperangan pun ya kita perhatikan ya, dalam perang Uhud ya, kemudian di kisah Taif juga gitu Pak ya, itu bukti-bukti bahwa memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Tidak ada celah lagi bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam untuk mencari di sini bisa gitu kan. Mungkin di sini bisa kesalahan Muhammad dicari, ternyata tidak semua gitu kan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Di akhir surat At-Taubah. Nah, itu ayat yang terkenal sekali. Qala Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ya, bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya, sungguh telah datang kepada kalian ya seorang rasul ya dari golongan kalian gitu kan. Azizun alaihi ma anittum, beliau itu Rasul itu adalah azizun alaihi ma anittum, beliau itu merasakan beban yang kalian rasakan. Itulah Rasulullah SAW. Beliau hidup bukan sendirian dalam hidup ini. Beliau tidak punya sikap cuek
ya, dan ya tidak peduli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azizun alaihi ma anittum, ya. Dia merasakan apa yang kita rasakan, ya, merasakan beban apa yang dirasakan oleh orang, ya, beban apa yang dipikul oleh orang, beliau ikut merasakan gitu, ya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Harisun alaikum itu bahasanya sangat perhatian sekali kepada kalian, ya. Ya, perhatian dari sisi apa? Dari sisi hidayah. Bagi orang-orang yang belum dapat hidayah, Nabi itu sangat perhatian sekali. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui apa, yang tidak berilmu, Nabi itu sangat perhatian sekali gitu kan. Ayo, kata Nabi SAW, sangat perhatian sekali. Ya, kalau orang itu berada di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu perhatian sekali. Harisun alaikum. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada semua hamba-hamba yang beriman, raufur rahim. Beliau itu sayang sekali, Pak. Santun sekali. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raufur rahim ini, ya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ini sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allahu Raufur Rahim. Tetapi dalam ayat ini yang Raufur Rahim itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya, apa istilahnya, cara Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rauf, Ar-Rahim, ya kan? Itu nama Allah dari 99 nama. Tetapi dalam surat, dalam ayat ini firman Allah Raufur Rahim gitu kan. Ya, Muhammad itu Raufur Rahim. Ya, seperti ya sifat-sifat Allah yang sangat ramah dan santun dan kasih sayang. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatim berdempet-dempet, apa istilahnya, bertubi-tubi, ya, dalam keadaan itu. Sekalipun begitu keadaannya, tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu memang tidak punya celah lagi. Dari sisi apa kita ingin mencari aib Muhammad ini, semuanya tertolak. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu adalah hamba yang paling bisa bersyukur kepada Allah dan paling pandai berterima kasih kepada manusia dan kepada sesama, ya. Mari kita jadikan beliau sebagai contoh tauladan, ya. Kalau kepada Allah, ya sudahlah pasti gitu kan. Dilihat dari apa? Ketaatan beliau, ketakwaan beliau. Beliau adalah, sampai dalam banyak riwayat beliau itu mengatakan, ana atqakum, ya. Ya, saya ini adalah hamba yang paling bertakwa daripada kalian semua, ya. Itu bukan beliau menyampaikan saya ini hamba yang paling takut kepada Allah, saya ini hamba yang paling bertakwa kepada Allah, itu bukan dengan kesombongan, tidak. Tetapi memang untuk memberitahu kepada manusia ini gitu kan. Ya, saya saya ini adalah hamba yang paling bertakwa kepada kalian. Tetapi ya seperti dalam hadis, ya, saya berpuasa, saya berbuka gitu kan. Saya beribadah, saya beristirahat. Saya berpuasa, saya makan gitu kan. Wa atazawwajun nisa. Ini juga, ya. Dan saya juga menikahi perempuan. Artinya apa? Beliau mengajarkan saya ini adalah hamba yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Tapi ingat, ya, bertakwa kepada Allah itu bukan apa istilahnya menyampingkan hal-hal yang memang perlu untuk diperhatikan gitu kan. Semuanya harus diperhatikan. Kita beribadah, ya beribadah untuk apa? Untuk kemuliaan diri, tetapi hak-hak yang lain tolong diperhatikan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak istri, hak anak, hak tetangga dipenuhi, ya. Jangan fokus kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, yang lain banyak terlantar. Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, tadi apa? Rasul itu adalah hamba yang paling pandai, yang paling tinggi, ya, kualitas syukurnya kepada Allah, dan yang paling pandai berterima kasih kepada sesama, kepada manusia, kepada orang tua beliau, kepada paman-paman beliau. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti dalam surat Luqman, anishkurli waliwalidaika ilayyal masir, ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua gitu kan. Bersyukur kepada Allah, ya. Anishkurli waliwalidaika,
bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilayyal masir, kata Allah, dan ingatlah kepadakulah ya, kamu itu akan kembali semuanya. Dalam hidup ini memang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama, kepada orang tua, kepada sanak famili ya, dan semua orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu ajaran ya, dan Rasulullah SAW telah mencontohkan ini. Karena beliau telah mengamalkan ini, makanya beliau mengajarkan kepada kita sebagai umatnya. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hadis ya Bapak Ibu yang sangat penting sekali berkaitan dengan ya, kalau syukur kepada Allah, mungkin kita sudah banyak tahu contoh bagaimana sholat Nabi ya kan Pak ya, hatta tawarat qadamahu dalam hadis itu ya. Nabi itu sholat malam qiyamul lail itu ya, karena memang apa? Begitulah ketaatan beliau, qiyamul lail sampai apa? Kedua kakinya bengkak-bengkak. Kenapa Pak? Bengkak-bengkak itu karena memang lama berdiri. Begitulah gambaran ya Rasulullah SAW. Ketika ditanya, kenapa wahai Nabi ya, bukankah baginda apa? Dosa baginda telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab beliau sederhana sekali. Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Ya. Ya, afala uhibbu an akuna abadan syakura ya. Tidakkah aku mau untuk menjadi hamba yang bersyukur dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasih kepada manusia ya, kepada orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup ini. Kita diperintahkan untuk mengingat-ingat juga gitu kan. Ya, nikmat-nikmat Allah bukan hanya kepada kita saja, kepada kedua orang tua kita dan kepada orang-orang yang memang berjasa dalam hidup kita. Berterima kasih. Dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ya Rasulullah bersabda, "Man ahdalakum fakafiuhu." Nah, ini hadis yang pertama. Barang siapa yang memberi hadiah kepada kalian, kata Nabi SAW, fakafiuhu. Nah, ini gambaran Nabi itu mengajarkan kita itu harus pandai-pandai berterima kasih kepada orang. Barang siapa yang memberi hadiah kepada kalian, fakafiuhu, maka balaslah hadiah itu. Nah, gitu loh Pak. Jadi kalau membalas itu bagaimana kira-kira Pak? Ya, para ulama menjelaskan membalas itu bisa jadi dengan sama, bisa jadi dengan lebih. Itu cara membalas, Pak ya. Ya sama lah kayak orang nenju kita gitu kan. Nenju sekali, kalau balas berapa itu Pak? Balas sekali atau 3 kali gitu. Ah, itu ya konsep balas itu begitu gitu kan. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang memberi hadiah kepada kalian, man ahdalakum fakafiuhu. Barang siapa yang memberi hadiah kepada kalian, maka balaslah hadiah itu. Cara membalas bisa jadi dengan sama, bisa jadi dengan lebih, ya. Ataupun tidak sama, kurang dari sama ini. Ada juga caranya nanti dalam hadis gitu ya. Tapi yang jelas hadiah itu dibalas. Ya. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Ini Ummul Mukminin ya, Sayyidah Aisyah menyampaikan dalam riwayat yang sahih, Nabi itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yaqbalul hadiyata. Nabi itu beliau menerima hadiah. Wa yuthibu 'alaiha, dan Nabi itu suka membalas. Ya, bisa dikatakan tidak pernah Nabi kalau diberi hadiah tidak membalas. Begitulah makna hadis ya. Wa yuthibu 'alaiha. Dalam riwayat lain dikuatkan kana yaqbalul hadiyata wa la yaqbalus shadaqah. Iya ya. Nabi itu menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Ya, sedekah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita pelajari dalam fikih, Nabi, ya, keluarga Nabi Banu Hashim itu diharamkan untuk menerima sedekah ya, karena memang ya sesuatu yang tidak layak. Begitu gambaran dan pelajaran yang kita pelajari. Jadi Nabi itu yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Ya, Nabi itu menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Membalas itulah sebagai bentuk terima kasih kita kepada si pemberi. Dalam riwayat yang dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man sona'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang mempersembahkan kebaikan kepada kalian, ya, dalam bentuk apa saja kebaikan, ya. Barang siapa yang memberikan kebaikan atau mempersembahkan kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, kata Nabi, balas kebaikan itu. Jangan enggak dibalas. Fa illam tajiduna ma tukafi'unahu, kata Nabi SAW. Jika kalian tidak memiliki, ya, dengan apa kalian untuk membalas, ya, kebaikan itu, fad'u lahu, kata Nabi SAW. Doakan orang yang berbuat kebaikan kepada kalian itu. Sampai apa? Hatta taraun, ya, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Ya, doakan orang yang memberi itu, yang memberi kebaikan tersebut, sampai kalian merasakan bahwa kalian telah kalian telah membalas, gitu loh. Sampai kita merasakan, iya, saya sudah membalas kebaikan itu, gitu. Nah, mungkin caranya dengan cara lain, sekalipun mungkin ada orang beri buah kepada kita, gitu kan, cuman kita tidak memiliki, ya, dengan apa untuk membalas. Mungkin, ya, begitulah, cari cara lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian sadar, sehingga kalian merasakan bahwa kalian telah membalas kebaikan orang itu. Jadi memang membalas itu memang ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, ya, membalas bisa dengan sama, bisa dengan berlebih dari apa yang diberi. Dalam riwayat, ada riwayat hadis dari Usamah bin Zaid. Ini menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak punya untuk istilahnya membalas seperti yang diberi atau lebih yang diberi, cara yang lainnya adalah dalam riwayat hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a lahu ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad balagha fi tsana. Ini bagus. Ini kalimat atau ungkapan yang biasa kita sampaikan dalam, ya, bahasa-bahasa sehari-hari, gitu kan, jazakallahu khaira. Itu memang ada dalam hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a lahu ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad balagha fi tsana. Barang siapa yang dipersembahkan baginya sebuah kebaikan, kemudian dia berkata kepada orang yang memberi, ya, apa katanya, gitu kan, jazakallahu khaira. Berarti apa? Dia membalas hanya dengan apa ini, Pak? Hanya dengan ungkapan terima kasih, jazakallahu khaira. Barang siapa yang mengucapkan itu, kata Nabi, jazakallahu khaira, ya, faqad balagha fi tsana. Sungguh ia telah berbuat telah baik dalam memuji. Ya, artinya apa? Sungguh ia telah menunaikan tugas syukurnya atau tugas berterima kasihnya kepada manusia. Jazakallahu khaira itu artinya adalah semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan darinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khaira, ya. Makanya, ya, bagi kita yang tahu hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasakan, ya, mengucapkan jazakallahu khaira, ya. Silakan saja bagi kita yang ingin pakai terima kasih, enggak apa-apa, ya, silakan. Tapi kalau setelah kita mengetahui ini, ya, terima kasih dipakai juga, kemudian ditambah jazakallahu khaira. Ini ada dalam hadis. Jazakallahu khaira, ya kan, diberi sepiring bakwan, gitu kan, jazakallahu khaira, karena memang belum sempat membalas, gitu, ya. Ya. Barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khaira kepada orang yang telah mempersembahkan kebaikan kepada kita, faqad balagha fi tsana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah baik dalam memuji. Sungguh ia telah menunaikan, ya, syukur atau terima kasih kepada kewajiban berterima kasih kepada manusia. Jazakallahu khaira. Nah, kenapa ini perlu kita hidupkan jazakallahu khaira? Ya, karena memang ini, ya, ada dalam hadis, ya, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita, ya, mungkin ada sebagian kita, apa Ustaz itu kan bahasa Arab, gitu. Jangan sok ke Arab-Araban. Bukan ke Arab-Araban, gitu kan. Yes, enggak susah lah nyebut jazakallahu khaira, Pak, ya. Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khaira itu kira-kira
Kalimatnya itu berbentuk apa, Pak? Jazakallahu khair. Semoga Allah doa. Kalau bahasa kita terima kasih itu apa itu? Hah? Ya, maknanya apa kira-kira? Doakah atau bagaimana gitu, Pak? Iya, ya, setahu saya jauh dari makna doa, terima kasih. Kasih kembali gitu. Apa istilahnya terima kasih, kasih kembali jawabannya misalnya gitu. Ya, tapi begitulah bahasa kita. Kita bukan ingin menghilangkan bahasa kita, tidak gitu kan. Tapi kalau ada yang lebih bagus gitu kan, ada makna doa gitu, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan hamba ini. Maknanya ya dipahami oleh para ulama gitu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita menyebut jazakallahu khaira, tadi kata Nabi apa? Faqad balagha fi sana, sungguh ia telah baik dalam memuji. Maksudnya adalah kita mengakui ya kekurangan kita dalam membalas kebaikan orang itu. Makanya kita serahkan kepada Allah untuk membalasnya. Karena kalau kita membalas mungkin ya nilainya sedikit. Tapi kalau Allah yang membalas gitu kan banyak nanti gitu kan. Orang ya kalau mengandalkan balasan dari kita ya tidak seberapa lah gitu. Siapalah saya gitu kan, siapalah. Tapi kalau dengan mengucapkan jazakallahu khaira, ya sungguhlah ya kan kebaikan Allah itu sangat banyak sekali. Itu maknanya bahwa kita itu kalau mengucapkan jazakallahu khaira ya bisa dipahami ya kita merasa kurang ya dalam membalas. Nah, itu dia gitu kan. Makanya kita serahkan kepada Allah untuk membalas kebaikan yang telah diberikan. Bagus ya, cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir ada dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi gitu kan. Para ulama mengomentari atau menjelaskan ya tentang jazakallahu khaira, kemudian ya sebagai ungkapan lemahnya kita dalam membalas kebaikan orang. Ada sebuah ungkapan bagus ini ya, kalau ingin kita menerapkan ya. Maknanya adalah begini idza qasurat yadaka bil mukafa'ah falyutil lisanuka bisyukri wad du'a ya. Ini penjelasan dari hadis jazakallahu khairan tadi. Apa artinya? Jika kedua tanganmu kurang untuk membalas, idza qasurat yadaka bil mukafa'ah ya, jika kamu merasa kurang dalam membalas gitu kan, falyutil lisanuka bisyukri wad du'a ya. Jika kamu merasa kedua tanganmu ini kurang untuk membalas kebaikan orang, ya, kedua tangan, falyutil lisanuka, maka biasakanlah lisanmu itu, atau kalau makna dasarnya falyutil itu maka panjangkanlah lisanmu itu bisyukri wad du'a, untuk berterima kasih dan doa kepada orang yang memberi ya. Kalau memang kita merasa nggak mampu atau merasa tidak, ya sedikit sekali lah untuk membalas, diperbanyak terima kasih dan doa kepada orang berulang-ulang. Iya, bisa dipahami juga gitu kan. Makasih Pak gitu kan. Jalan, jumpa lagi. Oh Pak, terima kasih lagi Pak ya gitu kan. Begitu yang diajarkan oleh Nabi ya. Doa ya semoga rezeki Bapak ya berkah, lancar gitu kan. Keluarga sehat selalu, begitu ya. Cara yang diajarkan oleh Nabi kita dalam berterima kasih. Tapi kalau memang kita mampu untuk membalas yang lebih ya tentu itu akan sangat bagus lagi. Yang jelas semuanya baik. Kita ingin menyampaikan begitulah ajaran Rasulullah yang mulia ya. Islam itu penuh dengan kesantunan, keramahan, kemuliaan, nilai-nilai yang mulia yang sangat dibutuhkan dalam era atau masa saat ini. Semoga pertemuan ini yang sederhana ya bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balasnya. Ya.
Meminta-minta untuk oh iya iya iya. Ya sebenarnya meminta-minta sumbangan atau bantuan itu tidaklah tercela. Namun kita perlu menyampaikan ya hasil karya mandiri itu lebih mulia dalam Islam itu dulu. Ya, sederhananya begitu sih. Jadi kalau selagi kita masih mampu untuk mendapatkan istilahnya penghasilan sendiri atau dana sendiri itu lebih ideal dalam Islam. Ya. Kalau kurang ya silakanlah untuk pakai cara lain. Jadi cara yang pertamanya Ustaz memang ya sendiri dahulu gitu kan. Jangan pakai cara ya minta-minta dahulu gitu kan. Itu sih sederhananya. Ya tapi yang jelas selagi meminta-minta sumbangan itu untuk kebaikan umum ya untuk umat ya dalam Islam tidak ada celaan. Ya. Insya Allah itu semua yang bergerak dalam program itu insya Allah dapat kebaikan sih kalau menurut saya. Ya ya. Nah, kalau di masa sahabat, bahkan di ini ada juga bahasan tentang apakah pemikiran ekonomi itu sudah ada di masa Nabi di Mekah gitu kan? Ya, kalau Madinah sudah kuat sekali, tapi kalau di Mekah bagaimana? Ternyata di Mekah itu Nabi itu mengandalkan ya karena kalau di Madinah ya kenapa kuat sekali gitu kan istilahnya negara ya bentuk negara yang dibangun oleh Nabi ya karena di Madinah itu hukum Islam sudah berjalan zakat sedekah sudah diperintahkan oleh Allah. Kalau di Madinah bagaimana ya kan di Mekah bagaimana ya kan perintah zakat belum ada perintah belum ada gitu kan dari mana sumber dana gitu. Ternyata kalau kita lihat gitu kan sumber dana yang dikumpulkan oleh Nabi yang digerakkan oleh Nabi itu memang dari donasi-donasi ya. Jadi bukan bentuknya bukan Nabi dan para sahabat itu minta-minta tidak, tapi sukarela. Tabarruat itu bahasanya ya. Donasi gitu. Nah, itulah dari donasi-donasi yang ada itu kemudian beliau distribusikan kepada du'afa. Gitulah cara Nabi ya. Dan ini dilirik oleh orang zaman sekarang gitu kan. Oh ternyata pemikiran ekonomi itu sudah ada dibentuk oleh Nabi di mana? Semenjak di Mekah, bukan di Madinah. Kalau di Madinah itu sangat wajar sekali gitu kan karena sudah ada perintah zakat. Oh zakat semuanya gitu kan. Perintah hukum-hukum Islam untuk keuangan Islam itu sudah ada. Itu dia. Jadi maknanya adalah bukan minta-minta tetapi donasi ya. Siapa yang suka rela silakan kata Nabi ya. Kalau Nabi yang mengajak tentulah orang-orang yang itu dengan penuh senang hati menyumbang. Nah, itu Pak. Jadi jauh dari sifat-sifat yang tercela lah. Tapi kalau memang ya kalau minta-minta itu memang ya makanya tadi gitu kan. Sebenarnya minta-minta itu jangan dijadikan cara pertama ya. Cara yang berikutnya gitu kan. Cara sendiri ya. Karya sendiri itu cara yang dianjurkan oleh Islam. Itu dia. Silakan. Ya Pak. Waalaikumsalam. Jazakallah. Oh ulang tahun. Kalau iya, barakallahu fi umri, semoga Allah memberkahi. Pada dasarnya Pak, doa keberkahan ketika orang istilahnya ulang tahun gitu kan. Pada dasarnya doa itu bagus, tidaklah tercela gitu kan. Yang tercela itu adalah kalau kita merayakan dengan cara yang tidak diajarkan atau yang tidak diridhoi oleh Islam. Itu saja gitu kan. Pesta-pesta atau apa-apalah dengan pesta itu kita lalai beribadah gitu kan. Nah, itu dia. Tapi kalau doa, Pak, semoga panjang umur ya. Oh, saya lupa gitu. Saya lagi ulang tahun misalnya. Ya, itu diperbolehkan, tidak ada masalah gitu ya dalam Islam.
Ya, dianjurkan sekali gitu kan kalau kita mendoakan orang gitu kan. Cuman yang tidak boleh itu apa? Melakukan apa? Merayakan dengan cara yang memang tidak diajarkan, ya, tidak diajarkan dalam Islam gitu dia. Ya, Pak, silakan. Ya, tasabuh kepada kaum kufar itu memang tidak baik gitu ya. Ya. Nah, terus bagaimana nih? Misalnya, nah, ada seorang muslim gitu kan, dia pas hari ulang tahunnya dia pergi mengundang gitu kan, mengundang teman-temannya. Dia makan dengan teman-temannya di restoran. Kira-kira boleh nggak, Pak? Boleh saja, mana mah? Di mana gitunya gitu kan? Pergi ke restoran Padang ya, diundang teman 10 gitu kan di hari ulang tahun saya gitu kan. Salahnya di mana ya? Salahnya begini ya, kalau kita menjadikan itu sebagai apa? Sebagai ajaran yang permanen, itu yang nggak boleh ya kan. Tapi kalau sekali-sekali gitu kan ya, kapan kita mau saja ya nggak apa-apa. Ya, dan itu memang bisa dianggap sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia di hari ulang tahun kita nggak boleh. Oh, nggak boleh ini menyerupai orang-orang yang apa di luar Islam, tidak gitu kan. Yang nggak boleh itu adalah menjadikan itu dia, Pak. Menjadikan apa perayaan ini sebagai perayaan yang rutin atau permanen, seolah-olah dia menjadi ajaran nantinya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita menganggap ya ini bukanlah sebuah ajaran yang apa yang kita buat, yang nggak apa-apa. Misalnya saya hari ini ulang tahun, ya saya ngundang teman-teman besok, ya kan nggak apa-apa, ya. Nah, itu dalam Islam bebas saja. Atau minggu depan gitu kan. Ya pas sedang makan di rumah makan gede itu, kapan nih ulang tahunnya? Seminggu yang lalu gitu, nggak apa-apa. Udah sekarang ini apa sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak masalah itu, Pak. Iya. Biasa aja, Pak, biasa aja, Pak. Yang penting kita makan aja gitu, nggak apa-apa gitu. Yang jelas bukan kita yang buat. Lanjut. Ya setelah itu langsung makan aja. Ya, oke. Ya sudah Bapak Ibu ya, semoga pertemuan sederhana ini bermanfaat ya. Oke, Pak, silakan. Jazakallahu khaira. Ya. Apakah bisa bisa boleh diucapkan kepada selain muslim ya? Pada dasarnya boleh sih kalau bagi saya gitu kan. Tetapi ya bentuk apa istilahnya balasan dari Allah itu ya tentu bukanlah berbentuk pahala yang kita pahami, tapi apa istilah kebaikan dia sebagai manusia sih gitu kan. Ya karena pada dasarnya Bapak Ibu mengucapkan kebaikan kepada orang, bahkan kepada orang non muslim pun kita diperintahkan loh. Ini langsung saya sampaikan, mengucapkan salam ya atau membalas salam. Kira-kira apa? Mengucapkan salam kira-kira kepada non muslim. Coba Pak. Boleh enggak Pak? Coba mengucapkan salam. Assalamualaikum misalnya. Ya. Dia ada penjelasannya gitu kan. Kepada non muslim ya mengucapkan assalamualaikum itu kalau kita tidak tahu dia sebagai non muslim itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita tahu sebaiknya jangan diucapkan kalimat itu ya, kalimat assalamualaikum. Cari kalimat lain saja, selamat pagi ya kan, selamat sore ya. Tapi kalau kita tidak tahu ya, semua orang ini ngumpul tetapi ternyata di dalam itu ada yang non muslim misalnya, itu diperbolehkan kalau kita tidak tahu ya. Dalilnya mana Pak Ustadz? Ya dalam surah Al-Baqarah ya, sangat umum sekali. Wa qulu linnasi husna kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Berkatalah kepada manusia al-husna dengan perkataan yang baik. Manusia di sini apa loh Pak? Umum ya. Tapi kalau kita tidak tahu, kalau kita tahu sebaiknya jangan diucapkan. Nah itu loh. Terus bagaimana?
menjawab salam. Nah, ini apa sensitif sekali gitu kan. Misalnya ada tetangga kita, beliau Hindu misalnya gitu kan. Assalamualaikum Pak Ustaz katanya. Oh, gimana itu? Oh, ya, beliau lancar baca salamnya, terus kita bingung gitu. Gimana ini? Aduh. Gitu kan. Ya. Nah, gimana Pak? Kalau ya kita disampaikan salam gitu kan, dan salamnya keren lagi gitu kan. Assalamualaikum Pak Ustaz katanya kan, atau Assalamualaikum Pak Haji gitu kan. Nah, untuk ya dalam fikihnya ya kita ya diperbolehkan untuk menjawab ya. Ya, dengan dasar bukan kita yang memulai. Itu dulu, bukan kita yang memulai, kemudian maknanya tadi memang apa istilahnya waalaikumsalam itu bukan makna rahmat ya, tetapi memang ya semoga kamu itulah gitulah apa istilahnya sejahtera biasa saja, itu maknanya ya. Tapi yang jelas dalam perkara salam ini, yang pertama poin yang perlu kita ingat, salam itu adalah untuk semua manusia. Wa qulu linnasi husna. Kemudian salam itu ya kalau memang kita tahu ya dia bukan orang Islam, kalau kita tahu maka kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Terus bagaimana kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita diperbolehkan untuk membalas. Bagaimana tidak, ya kan? Dalilnya sangat jelas sekali dalam surah An-Nisa. Ya. Wa faida apa? Fa'idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Nah, itu loh dalam surah An-Nisa. Jika kalian diucapkan salam kata Allah Subhanahu wa taala, fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Ya. Balaslah salam itu yang sama atau dengan yang lebih baik. Itu kaidah dasar. Nah, mungkinkah kita gitu kan orang non muslim mengucapkan salam kepada kita gitu kan, kemudian kita membalas dengan yang tidak baik, mungkinkah? Nah, dalam Islam pada dasarnya itu tidaklah apa istilahnya ya tidaklah baik ya. Kalau orang mengucapkan apa kebaikan kepada kita, maka balaslah ya sama ataupun lebih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Ya boleh. Ya, silakan. Mengucapkan sunnah, menjawab wajib itu wajib. Hah? Ya, menjawab. Iya, tetapi Pak, wajib di sini jangan disamakan dengan apa? Wajib kita kepada yang non muslim gitu ya kan. Yang wajib di situ adalah kalau memang dia sesama muslim ya. Kalau saudara kita sesama muslim, kita menjawab wajib. Wajib di sini memang wajib dalam hukum Islam, ya kan? Kalau kita melakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Nah, kalau wajib ya kita pahami, kalau ada yang non muslim mengucapkan salam kepada kita, jangan dipakai wajib dalam hukum Islam, tetapi wajib dalam kemanusiaan, ya. Rasanya nggak tega rasanya gitu kan kalau orang ada tetangga Hindu mengucapkan assalamualaikum terus kita jawab gitu, mana? Ya kan Pak, berarti kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalaupun ini juga kalaupun mungkin kita berat ya, tapi saya sudah banyak baca ya dalam fikih gitu kan, kebanyakan para ulama ya membolehkan gitu kan, jawablah salam itu karena dalilnya apa? Wa qulu linnasi husna ya, fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah salam itu ya dengan sama aw bi ahsana minha ya, atau dengan yang lebih baik dari apa yang ia ucapkan. Jazakallah khairah juga begitu tadi Bapak ya, yang bertanya kalau ada orang yang mengucapkan ya perkataan ini bolehkah kita sampaikan kepada orang yang non muslim, ya kan? Ya lebih amannya juga sih kalau bagi saya gitu kan, jangan pakai bahasa inilah. Nah, itu sih. Ya terima kasih aja ya kan, nggak masalah kan, atau thank you gitu kan? Ya thank you atau terima kasih ya. Ya memang dalam bersyariah itu Bapak Ibu
di berbagai momen atau titik memang kita perlu bersiasat juga memang ya. Cuman selain bersiasat kita memang harus tahu juga ya kan hukum dalam Islam. Kemudian pendapat-pendapat ulama yang ada dalam Islam ini. Mungkin cukup itu dulu. Ya, Pak. Ya, betul. Nabi Assalamualaikum. Ya. Ya. Waalaikum. Ya, betul. Assalamualaikum atau dia tidak tepat atau dia memang sengaja. Assalamualaikum. Itu sebenarnya celakalah kamu. Ya. Makanya Rasulullah menjawab waalaikum ya. Semoga juga kamu. Ya, betul? Ya. Betul? Ya. Betul ya apa kita diingatkan gitu kan memang itu riwayat yang sahih ya dalam sejarah bahwa ketika kenapa kita ya kapan kita tidak menjawab salam orang yang non muslim gitu kan kalau mereka mencela kita itu dia memang ada hadis ya suatu hari orang Yahudi berkata kepada Nabi assalamualaikum sam itu adalah maut artinya gitu kan apa istilahnya mampus lo gitu kan nah ya samu ya asamu ya itu mampuslah kamu gitu kan maut bagimu ya celaka bagimu nah, kemudian ya Siti Aisyah dan para sahabat marah pada waktu itu kita mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi pun juga menjawab wa alaika gitu kan ya semoga apa laknat itu atau ya celaka itu bagi kamu gitu kan bukan wa alaikas salam gitu kan tetapi wa alaikas sam. Nah, itu dia. Nah, dari riwayat ini bisa kita pahami itu tadi Pak sebagai penguat kalau orang mengucapkan keburukan kepada kita silakan balas. Tapi kalau seorang muslim ini gitu kan kita pun sudah mendengar gitu kan apa non muslim ini mengucapkan assalamualaikum ya. Jelas sekali dia menyebutkan gitu kan dan kita tahu itu adalah kalimat yang baik dalam Islam gitu kan ya kita harus kembali kepada dalil wa qulu linnasi husna dia mengucapkan ya paling kita nanti dihadapkan dengan husnuzon atau suuzon gitu kan dia mengucapkan salam itu sebagai apa canda atau serius nah, itu dia ya kalau memang canda ya silakan balas dengan canda juga Pak gitu Pak ya dengan cara kita juga gitu ya tapi kalau memang dia serius ya silakan lihat saja gitulah boleh dia apa dikondisikan gitu tapi yang jelas dalilnya adalah waqulu linnasi husna ya kepada manusia itu kalian untuk berucap yang baik bukan berucap yang buruk bagaimana kalau orang yang mengucapkan kebaikan kepada kita relakah kita maukah kita untuk membalas ya, ucapan baik itu dengan keburukan. Sedangkan dalam Al-Quran dalilnya sangat jelas sekali. Itu aja sih. Bagi yang mau bersiasat silakan saja juga nggak apa-apa. Ya, yang nggak mau balas silakan atau dengan cara lain dia membalas. Yang jelas ya, jangan sampai orang yang menyampaikan itu dia tersinggung atau bagaimana. Ya semuanya bisa dikondisikan sih Pak. Sekian. Barakallah. Iya Pak. Iya. Doa-doa mereka ya. Kalau memang yang berdoa itu non muslim kita jangan diikuti. Ya, duduk biasa saja gitu loh, Pak. Iya. Ya karena pada dasarnya kalau dalam Al-Qur'an itu sangat jelas sekali gitu kan. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal ya doa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu apa istilahnya enggak nyampe ya itu konsep dalam Al-Qur'an loh ya kita harus meyakini itu gitu kan jadi ya selama apapun doa sekhusyuk apapun doa ya kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentu kita berbeda gitu loh beda jalur dan tolong jangan dianggap ini sebagai apa lagi
ya, nggak toleran dalam itu. Ya, dia memang sudah ada kaedah-kaedahnya. Ya, jangan dikait-kaitkan gitu loh. Ya silakan saja duduk aja gitu loh, Pak. Hah? Ya, boleh. Ya, tapi dengan cara-cara itulah Pak, istilahnya cara-cara jangan sampai gitu nanti gitu kan berkesan apalah gitu. Tapi ya silakan. Yang jelas konsep doa itu kalau dalam Al-Qur'an wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal gitu kan. Doa orang-orang yang tidak beriman itu dia enggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekian dulu. Oke kita tutup Pak, kita minum Masya Allah. Aduh ini Pak, udah siang nih kayaknya nih. Ya, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.